tanah yang mama maksudkan bukan tanah betul, bukan negeri betul. Negeri dan tanah di sini mama jelaskan bahwa itu hanya peribahasa, itu hanya ibarat saja. Negeri dan tanah mama maksudkan adalah kebiasaan-kebiasaan, ajakan-ajakan, ajaran-ajaran orang-orang luar, kebiasaan orang-orang luar. Akhirnya kami juga orang Papua seluruhnya tinggalkan kita punya kebiasaan-kebiasaan yang baik, ajakan-ajakan, nasihat-nasihat turun-temurun yang baik kita tinggalkan. Kita sekarang ada ikut ajakan bujukan orang-orang luar, yaitu orang-orang misionaris yang masuk di negeri kita Papua ini. Jadi ibarat mama di sini, mama ibaratkan bahwa kita orang Papua ada berlayar atau berenang di tengah-tengah lautan sana. Itu ibaratnya seperti itu mama ibaratkan kehidupan kita orang Papua. Kita ada hidup di negeri orang, kita ada hidup di tanah orang, tanah dan negeri yang tadi mama sudah terangkan bahwa kebiasaan orang, ajakan orang, bujukan orang, pengajaran orang luar. Kita punya, orang Papua punya, sudah kita tinggalkan. Itu yang poin pertama. Mama ajak sekali lagi, mari kita tinggalkan, putuskan, hapuskan kebiasaan-kebiasaan, ajakan-ajakan atau ajaran-ajaran, kebiasaan misionaris orang-orang luar. Kita tinggalkan, kita pulang ke kita punya negeri. Dalam arti mari kita ikuti kita punya kebiasaan-kebiasaan orang Papua kembali yang baik itu. Itu yang poin yang pertama. Nah, poin yang kedua khusus untuk seluruh gereja di seluruh dunia. Khusus lagi untuk orang-orang yang bekerja di dalam gereja itu. Ya, khususnya untuk orang-orang yang bekerja di dalam gereja itu, yaitu seperti pastor, seperti pendeta, seperti haji, ya yang lain-lain saya tidak tahu, kepala-kepala agama itu saya juga tidak tahu sebutannya. Saya hanya tahu sebutan hanya 3 agama itu, kepala agama yang saya sebut: pastor, pendeta, haji. Ini masuk di poin yang kedua. Jadi poin yang kedua ini mama sampaikan, tolong dengarkan baik kata-kata mama ini. Kalau ada barang orang ada bawa di semua agama ini, tolong cek. Ini perlu dikembalikan kepada orangnya. Barang itu dikasih dengan tangan atau tidak. Atau barang itu diambil saja berupa pencuri. Juga pikir berdosa. Berdosa tidak gampang.
segera pikir untuk kembalikan. Segera pikir untuk kembalikan barang orang itu ke tangan orangnya sendiri. Orangnya sendiri ada sedang menunggu dan menangis. Kalau bersifat pinjaman, tidak mungkin dikasih begitu saja. Harus ada janji. Bersifat pinjaman itu ada janji. Kalau ada janji juga, kapan janji itu untuk dikembalikan? Janjinya itu, kapan untuk dikembalikan? Setahu saya, kenapa dan mengapa saya harus bertanya. Setahu saya, generasi anak-anak perjanjian kalau sudah ada, sudah genap, anak-anak yang dijanjikan itu generasi perjanjian yang disebut itu, berarti itu sudah batas waktunya. Orang-orang yang bekerja di dalam gereja ini juga berpikir cepat untuk kembalikan barang orang ini. Tolong lihat hal ini supaya dosanya diampuni. Supaya dosanya diampuni, segera kembalikan dengan kesadaranmu sendiri. Kalau barang itu kembali dengan dia punya kuasa sendiri, ya siapa lagi? Roh nenek moyang ini dia buat tindakan untuk kembalikan itu barangnya itu kepada orangnya. Ya saya tidak tahu. Engkau akan bertanggung jawab dosa 2 kali lipat kepada roh nenek moyang. Nah, itu yang memaksudkan. Segera kembalikan kepada orangnya barang yang kalau dikasih dengan janji. Itu yang poin yang kedua. Nah, mungkin Mama sampai di sini dulu. Di poin yang kedua ini Mama akhiri di sini. Nah, nanti Mama lanjut lagi di minggu depan. Dan sekian dan terima kasih.